Ya, teman-teman, hari ini tanggal 7 bulan 1 ya. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Update terakhir itu berarti tanggal 6 bulan 1 ya. Berarti untuk yang kemarin, teman-teman ya. Baik, teman-teman, tanpa berpanjang lebar, bagi yang baru gabung terima kasih ya sudah mampir di channel ini. Dan yang sudah lama terima kasih juga karena walaupun sudah berganti nama, teman-teman tetap setia dengan channel ini. Yang telah nge-like, yang telah memberikan komentar, serta nge-share video-video ini juga terima kasih ya. Tanpa teman-teman video ini tidak akan jadi manfaat. Terus yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Doanya juga terima kasih. Semua doa teman-teman itu dikembalikan lagi kepada teman-teman, diberikan kesehatan ya, diberikan kesempatan untuk melihat bursa jadi up terus teman-teman ya. Ya udah bosen beres terus teman-teman ya. Juga ini saya duai nggak terlalu tinggi-tinggi, tapi mudah-mudahan sekarang untuk IHSG ini ya sudah mulai ditahan di MA10 nya ya. Mudah-mudahan asing cepat masuk karena si RX juga sudah mulai masuk ya ke broker-broker emiten-emiten yang sudah mulai turun dalam, sudah mulai diisi lagi sama broker RX ya, terutama 4 bank itu sudah mulai ada isian ya. Lanjut teman-teman, kita akan lihat untuk ADI ya. Ini ADI ada yang tanyain batas atas batas bawah. Untuk batas atas batas bawah untuk yang terdekat teman-teman, yang terdekat ada di angka 8.600, yang tinggi itu 10.550-an ya. Nah, ini untuk yang terbawahnya yang paling terlihat jelas di 6.630-an untuk yang paling bawahnya. Sedikit yang agak bawah itu 7.200-an ya teman-teman untuk si ADI ini. Nah, udah 3 candle ini ternyata pas candle terakhir diisi sama bandar lokal dan foreign. Maka kita akan lihat untuk si foreign siapa yang isi ya. Tanggal 6. Kita foreign dulu teman-teman ya. KZP, KZ, AK, tapi yang paling banyak si ZP sama si KZ ya untuk tanggal 6 itu ya. Bagus teman-teman, isiannya sudah mulai bagus, si foreignnya juga. Dan foreign juga sudah mulai isi dari tanggal 7 Desember. Artinya ini sudah mulai diisi terus. Nah, untuk bandar lokal kemarin sempat ada pembuangan tanggal 3. Pas hari ini tanggal 6 ya. Sudah diisi lagi ya sama si BB. Nah, BB bagus teman-teman, DX juga bagus. Ini kan si WG si LG ya. Si LG gimana nih? LG masih keluar, tapi tenang aja. Karena di sini terlihat jelas bahwa isiannya sudah mulai diisi oleh bandar lokal ya. Saya pikir si BB ini bagus kalau menjadi bandar teman-teman ya. Ataupun CDX juga bagus teman-teman ya. Oke, untuk AED optimis ya, yang terdekatnya 8.600, tapi akan lebih baik, ingat ya. Kalau ke 8.000 bagus, tapi akan lebih baik menutup gapnya dulu ya, yang di 7.200 ataupun ke bawah dulu. Biar nanti pas di ke atasnya itu ke 10.000-nya enak teman-teman, turunnya nggak terlalu dalam juga gitu ya. Baik, untuk AED seperti itu. Untuk ADRO, sebenarnya kalau untuk ADRO udah teman-teman tinggal cari aja. ADRO itu ada di, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, untuk ADRO tinggal dicari aja di sini teman. Target ya. Target ADRO. Nah, sebenarnya sini udah di apa namanya? Udah di videokan ya. Itu ADRO nyatunya sama Telkom, teman-teman ya. Jadi target kenaikan saham ADRO dan saham Telkom berapa? Nah, inilah. Ini diupload tanggal 5 bulan 12, teman-teman. Perhatikan aja di sini sudah diulas teman-teman untuk ADRO ya. Baik, kita kembali lagi ke ADRO-nya. Nah, ADRO untuk saat ini kita update dulu ya. Ada yang terdekatnya untuk penurunan di angka 2.270-an ya, untuk terdekatnya karena si MA10 sudah mulai di atas candle. Kalau dia ke sini ke 2.270 arti bagus teman-teman. Kenapa? Dia harus memenuhi kebutuhan untuk diturunkan dulu gitu untuk menutup PR-nya. Apalagi kalau ke bawah lagi ke sini akan lebih baik lagi ya. Biar teman-teman juga yang belum punya bisa memiliki di sini ya. Cuman kalau pinginnya dipanturin di sini ya silahkan aja gitu kan. Target terdekat kenaikan akan di 2.575. Terus ada di 2.645-an ya, 40-an. Terus di 2.770-an ya. Target utamanya ada di angka 4.060 sama yang target yang keduanya. Maaf, ini yang keduanya di 3.660-an ya. Itu untuk targetnya. Nah, ini juga teman-teman yang suka dengan istilahnya dividen, ini sangat bagus sekali gitu kan, mumpung sekarang lagi di posisi habis dividen trap ya. Kemungkinan bisa up lah teman-teman ya. Karena ini gapnya sangat besar sekali gitu ya untuk si ADRO ini. Terus untuk isiannya 2 hari ini sudah diisi sama bandar foreign, cuma hari ini keluar ya.
si bandar porennya keluar tapi tidak terlalu banyak. Di sini terdeteksi yang keluar si poren siapa? Ada ZP, TP yang keluar, tapi BB sudah mulai masuk teman. BB, YU sudah mulai masuk. Kita gabungin deh dari 2 Januari ini siapa yang masuk untuk porennya karena terdeteksi poren masuk ya. BB teman-teman, BB sama YU terus akumulasi sama si AG ini bagus teman-teman kalau sudah diakumulasi sama mereka. Kita lihat untuk lokalnya. Sementara ini lokal juga sama dari tanggal 30 malah. Tanggal 30 kita gabungin dulu deh. Tanggal 30-nya si bandar lokal siapa yang ngambil, ada BB juga sama teman. Cuman yang ngambil CC banyak juga teman-teman kita ya. Ini ada XA, ada CC teman kita untuk di bagian domestiknya. Tapi saya pikir si BB ini sebagai istilahnya BB itu kadang-kadang kan menjadi poren juga gitu kan, poren KW gitu. Tapi poren KW-nya bagus. BB CC poren KW itu bagus teman-teman ya untuk si BB itu ya. Nah, ini juga termasuk bagus ya pungutannya daripada si BB sama si CC. Nah, kalau CC porennya teman-teman bagus teman-teman ya. Saya suka apalagi yang hemat timpenan yang di bawah 100 itu luar biasa untuk si CC ini ya. Cuma kalau udah di atas yang besar-besar di atas 1000 2000 harganya biasanya yang memimpin BK, YU teman-teman ya. Ada RX mungkin di situ ya. Oke, untuk Adro seperti itu ya. Jadi masih dalam posisi ini penurunan dulu sebentar. Mungkin area kenaikan bisa di angka yang terdekatnya 2550-an lah teman-teman ya. Lanjut, kita ada HMSP ya. Ini ada HMSP. Nah, HMSP ini sudah mulai si candlenya menembus MA10-nya ya. Target penurunan saya tidak punya di sini. Coba lihat HMSP ini ada HMSP ya. Kita lihat untuk posisi teman-teman ya. Oh, posisi lagi murah banget teman-teman untuk 1 tahunan ya. 10 tahunan ya juga lagi posisi murah banget. Tinggal nunggu pantulannya aja. Tinggal nunggu MA10-nya di bawah kan. Soalnya ini masih menuju ke bawah teman-teman ya. Si MA10-nya lagi menuju ke bawah, jadi tetap harus hati-hati. Nah, teman-teman juga si bandar lokal dan cenderung dia jualan ya. Nah, ada beberapa pengisian dari tanggal berapa lumayan ya. Tanggal 20 Desember kita cek teh 20 Desember ini siapa yang isi untuk porennya. Kita lihat poren, ada SH ngambil 3,2 miliar ya, 50.000 lot. Siaka ngambil 10.000 lot ya. Ini sudah mulai ada isiannya, cuman kemarin terakhir dibuang ya. Untuk lokal coba lihat, lokal juga sama 2 hari ngambil 2 hari keluar. Artinya bisa sepertinya papok teman-teman. Ini belum ada pengambilan signifikan untuk HMSP ya. Kita cek untuk terakhir transaksi untuk tanggal 6. Poren NI HP ya yang masuk cuman sedikit banget. BK sama si JP-nya keluar teman-teman. Untuk domestik kita lihat yang keluarnya BR, AZ, CC ya. Yang masuk PG ini belum ada broker yang begitu mumpuni ya untuk tapi ada sih tapi ngambil sedikit banget ya, nggak sampai miliaran lah. Kalau sudah miliaran baru kita istilahnya percaya bahwa emiten lagi diakumulasi. Kalau sekarang masih belum. Nah, terlihat jelas di sini bandar lokalnya sudah masih ngebuang, bandar poren juga ada pengambil cuma sedikit doang ya. Hanya sedikit-sedikit aja. Si MA10 juga sudah mulai ke bawah. Kita tunggu aja MA10-nya sudah mulai naik ke atas seperti halnya di sini, cuman walaupun nggak jadi. Cuman teman-teman mungkin bisa kenaikan sementaranya ketika MA10 sudah mau dikanan, mungkin ada beberapa tik ya. Itu lumayan teman-teman, bisa ke arah mana? Coba perhatikan di sini ada nggak jejak-jejak kenaikannya. Nah, ada teman-teman dikit ya, jejak kenaikannya ada di angka nih, di angka 600 ya, 600-an nih. Ini untuk harga wajarnya 923, artinya lagi menurun teman-teman ya. Ini juga saya tidak punya tahanan selama 10 tahun, artinya saya biarkan aja, si bandarnya untuk melakukan aksi, apakah dia akan dikasih tanda si ekor merah ataupun ekor hijaunya, kita akan lihat ya teman-teman. Soalnya ini lagi menuju ke bawah. Oke teman-teman, untuk HMSP seperti itu ya. Kalau kita lihat dari tertingginya di sini berapa persen ke sini? 18 berarti sekitar 20%-an di sana. Nah, antara sini teman-teman. Nah, di sini mungkin nanti modalnya ada pantulan di 614-nya ya. Mudah-mudahan ya. Kita kalau diukur dari persenan sekitar 20% biasa suka ada pantulan, maka manfaatkan itu. Bevin ya, kita lihat Bevin. Bevin lagi keren teman-teman, lagi diakumulasi sama bandar asing ya. Ini dari mulai tanggal berapa nih? Nih, dari mulai tanggal 20 berapa nih? 26 November. Ini lagi bagus teman, walaupun lagi nurun. Lagi bagus untuk asingnya ya. CC RX tuh, RX sudah masuk, YU sudah masuk. Artinya lagi keren-kerennya
Kemarin aja ngambil 51 juta ya. Nah, jadi penurunan ini ternyata lagi dimanfaat. Kita pindahkan ini ke sini ya, karena sama ya. Nah, biar agak dekat dikit, biar nggak terlalu ini. Untuk tanda-tanda kenaikannya, tanda-tanda penurunannya sudah tanda-tanda kenaikan sudah dilewati ya, satu nih. Kalau sekarang lagi turun, biarkan aja turun, mungkin bisa ke level 8 berapa nih? 880-an ya, 885 lah. Biar menutup gapnya juga teman-teman ya. Kalau gapnya sudah tutup kan enak untuk di up-nya. Tanda-tanda kenaikan juga sudah diperlihatkan di angka 931 teman-teman ya. Jadi kalau ada penurunan ataupun kenaikan yang sedikit-sedikit, tandanya bagus teman-teman, dia ada seninya. Nah, untuk foreign akumulasi coba bandar lokal beberapa hari ini keluar ya. 4 hari coba cek teh tanggal 30 Desember. Yang keluar siapa 30 Desembernya? Untuk domestik ada RF, VDN, IYU yang keluar ya. Cuma yang ngambil juga ada si AKS masih OD ya. Ini yang ngambil tidak terlalu baik teman-teman ya. Yang di atasnya tidak terlalu baik untuk Bevin ini. Cuman untuk si bandar foreign-nya keren teman-teman, ngambil sudah banyak banget ya. Bahkan dia ngambil sudah dari jauh-jauh hari ya, 19 September teman-teman ya. Target ini 1238, harga wajarnya saya hanya menarikkan ke angka 1050 aja, tidak jauh-jauh dulu ya. Nanti kalau sudah ini tercapai baru kita tingkatkan ke angka 1100-an ya. Oke teman-teman, Smart Man juga sudah mulai bagus, artinya tanda-tanda di atas ini adalah teman-teman ya. Kemarin saya masuk sudah jauh banget, dijeblosin lagi ya. Ya namanya juga bandar ya, seperti itulah kalau melukis ya. Perhatikan sejarahnya memang seperti itu, ketika masuk sebelumnya sudah tidak kuat ya, akhirnya ke bawahin lagi gitu kan. Padahal ini dalam posisi ke bawahnya ini dan akumulasi sama bandar asing. Jadi cara asing mendapatkan barangnya seperti ini, biar diserahkan akhirnya di up dulu kan pada makan. Wah ini mau uptrend nih, ternyata dibawa turun pada cut loss. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Untuk strategi mereka itu kadang-kadang kita tidak paham apa maksudnya gitu, kenapa nggak di markup gitu kan. Ternyata si bandar itu masih kekurangan barang, biasanya seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah keluar untuk domestiknya untuk tanggal 6 coba lihat ya. BK juga keluar, cuman ada pengambilan lumayan sih dari si AK ya. Tapi kalau digabung-gabungkan ya, ternyata bandar foreign itu lagi bagus teman pengambilannya untuk Bevin ya. Bumi ada Bumi nah Bumi kemarin menembus kenaikannya ya, kita hapus dulu. Nah kita akan gantikan, ini kan si kepala merah teman-teman nih ya, si kepala merah, si kepala merah ketembus, nah diganti dengan si kepala merah lagi, artinya kita akan naikkan akan ke atas dulu. Cuman sekarang kan MA10 lagi menjebol dulu teman-teman ya, jadi harap hati-hati aja, bisa turun ke level 118, kalau enggak ditahan di 114. Kalau 114 jebol bisa jadi ke angka 105 ya. Ini adalah area di MA 200 nya, mudah-mudahan tidak sampai sini ya. Mudah tapi ini lagi pembuangan teman-teman Bumi ini ya. Ini 4 hari ini ya, 5 hari 27 Desember. Kita cek 27 Desember mana 27. Nah kita cek untuk lokal BB Semayo lagi ngebuang teman-teman, yang terima XA sama MG ya. Terus yang foreignnya coba lihat foreign juga sama, lagi ngejual aja teman-teman, harap berhati-hati aja ya, karena si Bumi ini lagi dijual dulu. Kita tunggu aja MA10 nya sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas ya. Jangan sampai lagi menuju ke, cuma suka ada kenaikan sedikit, walaupun sedikit kan lumayan teman-teman. Karena ini sangat disukain sama foreign teman-teman. Kenapa? Lotnya jumbo-jumbo ya, lotnya jumbo-jumbo, kadang-kadang suka foreign. Smart Money sudah berkumpul dengan baik ya, artinya lagi dikumpulin juga sama Smart Money, tinggal tunggu percikannya. Mudah-mudahan si bandar lokal dan foreign ngambil lagi. Ketika bandar foreign ngambil biasanya ada kenaikan ya. Kita cek berapa persen dia sudah mulai turun. 33%, artinya pasti untuk naik. Kemarin udah pas naik di sini ya. Nanti mungkin kalau penurunannya lagi ke arah mana ya, saya bilang ke arah ya, mudah-mudahan dipantul kali angka 105, kalau nggak di 95 nya, 9596 teman-teman ya untuk Bumi. Kalau sekarang lagi downtrend dulu, tapi mudah-mudahan ada pantulan ya. Soalnya tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan di 126 sama di yang terdekatnya 133. Target utama di 199 atau 200 lah untuk Bumi ini. Lanjut LPKR LPKR lagi bagus teman-teman ya, penurunan juga lagi bagus. MA10 juga sudah mulai di bawah candle. Si bandar lokal si bandar foreign juga sudah ngambilnya bagus. Ijo-ijo royo-royo, bandar lokal juga kemarin sudah bagus. Kita cek untuk bandar lokal 24 Desember.
Bandar lokal aja 24 Desember ya. Kita lihat ada si BEU ya, bagus teman-teman, si BEU ya bagus. DX juga sudah mulai masuk nih DX ya. Kalau Foreign sih udah keren banget teman-teman. Foreign itu keren banget. Kalau kita lihat dari tanggal 4 aja si FS sudah ngambil 4 miliar ya. Terakhir deh. Tanggal 6-nya siapa yang ngambil? Ada BK sudah ngambil kembali teman-teman. Jadi kecenderungan untuk di up-nya ada teman. Kalau ada penurunan dikit-dikit wajar lah teman-teman ya. Untuk penurunan ke angka 195 juga sangat wajar sekali untuk menutup gap-nya. Kalau mereka tidak bisa menutup gap untuk kenaikan kali ini, biarin aja, ikutin aja MA-nya sampai mana. Nanti ketika putar balik lah ini mungkin akan menjadi target-target untuk penurunannya teman-teman, yang akan di angka 89, 8 sampai ke 74 ya. Ini tanda-tanda kenaikannya di yang terdekat 104, 109 sama 114 dan 121, utamanya di 115 ya. 155 lah gitu. 159 juga ada. Tadi ini target kenaikan pertama teman-teman, jadi belum pernah tersentuh, hanya tersentuh melewati garis-garis kenaikannya aja. LPKR seperti itu ya teman-teman ya. Lagi bagus penguatannya. BRPT BRPT. Nah, BRPT lagi bagus teman-teman ya. Teman-teman banyak nyangkut di 1200 ya. Bisa teman-teman kejemput 1200 ya. Ini juga lagi digoreng-goreng. Jadi kita target kenaikan ya di 1000 ya teman-teman, bisa sampai ke 1000 ya hari ini. Walaupun ada ternyata penurunan, mungkin bisa ke arah sini juga teman-teman. Ini ada sedikit seekor merah ya. Jadi kalau turun sampai ke level 904 juga nggak jadi masalah, bagus malahan teman-teman ya. Jadi ya menutup PR-nya itu biar nggak terlalu banyak PR yang harus dikerjakan. Bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 28 Desember. Kita balik lagi ke bulan Desember, bukan udah Desember. 23, kalau 28 hari Sabtu ya. Untuk domestik ada CC, ada AZ, ada SS, ada BBB sudah masuk, SS masuk, AZ masuk teman-teman. Artinya bagus teman-teman ya. Untuk penguatan dari bandar lokal. Bandar Foreign juga sudah mulai akumulasi di tanggal 20 sama 23 ya. Artinya kompak teman-teman, antara domestik sama foreignnya kompak. YU DPRX sudah masuk teman-teman di untuk BRPT ini. YU juga sudah masuk, keren teman-teman ya. Sudah mulai bisa diaplikasikan. Ini harus koreksi teman-teman, kalau tidak koreksi tidak baik ya. Lebih baik koreksi dulu. Mungkin 1 atau 2 hari gitu seperti halnya di sini, baru kenaikannya akan lebih mantap lagi ya. Target terdekat di 1000-an teman-teman sama 1015 untuk BRPT ini. Target utama 1270 ya. BRPT oke. Terus ada IBOS. Ini IBOS ini bos. IBOS masih ditanyain terus teman-teman, kenapa naik terus? Ya biar ikutin aja teman, kalau naik teman-teman ya. Walaupun si bandar lokal dan foreign jualan, tapi biarin aja, karena kalau kenaikan ya biarin aja mereka jualan, berarti ada yang makan gitu aja. Ya, ini target kenaikan sudah ditembus ya, yang pertama nih target pertama. Cuman hati-hati teman-teman, ini kan membentuk gap ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ketika ada emiten yang membentuk gap seperti ini ya. Kita tandain aja penurunan dulu ya. Setiap gap harus tertutup, tapi kalau lagi begini teman-teman ulah ikutin aja ya. Walaupun mau bandar jualan kayak ya, berarti kan ini sebagai pemicu si bandar itu bisa teman-teman untuk melakukan istilahnya penjualan di atas. Berat CC kan dia ngambil nih 26.000 gitu kan, jual 8.000, berarti kan si CC udah bagus teman-teman. Contoh seperti itu ya. Kita cek untuk tanggal 6 dulu deh. Nah, untuk kenapa kan lagi pada jualan semuanya teman. Jadi ada yang makan kan. Nah, kita lihat domestiknya yang makan siapa teman-teman kita. Maka hati-hatilah. Karena teman-teman kita bisanya makan gitu kan, untuk jadi si bandar lokal ataupun foreign menyediakan barang sebelah kanan pada dimakan. Akhirnya udah tahan sebelah kiri sama si bandarnya. Nanti besok seperti itu lagi ya. Ini kalau sering papan akselerasi lagi naiknya seperti ini teman-teman ya. Lagi pakai gap. Nah, ini tanda kenaikan di angka 56, di angka 74, target utama di 270 saya target tanggal 24 bulan 8 nih. Ini sudah mulai di up teman-teman ya, terdekatnya ada di 54 nya. Mudah-mudahan sih ini bisa ke 55 dulu gitu ya, 54 55. Nanti diturunin lagi ya. Ini sampai bawah juga masih ada penurunan. Tapi kalau lagi MA sebelah di bawah kan, nah ikutin teman-teman, jangan sampai terpengaruh sama yang namanya wah ini penurunan sampai sini, nggak usah. Nah, setelah putar balik baru kita pikirkan. Kalau sekarang pikirin ke atas dulu ya. Oke teman-teman, walaupun si IBOS ini ada kenaikan, ternyata diambil sama teman-teman kita, maka hati-hatilah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya pikir sih ambil secukupnya. Kalau teman-teman pengen ke sampai 200 lagi ya tunggu aja teman-teman. Teman-teman harus menunggu
badai, lembah, gunung, istilahnya perjalanannya harus mengikuti itu teman-teman ya. Mungkin shock terapi juga kadang-kadang, ini kenapa tiba-tiba sudah naik di ARB, di ARB kan gitu kan. Teman-teman harus siap kalau ingin teman-teman gamenya lebih besar lagi daripada 10 atau 20%. Kalau sampai ratusan persen ya teman-teman harus siap dengan ada arahnya, ada ARB-nya gitu. Terutama ARB yang bikin gap gitu kan. Teman-teman kadang-kadang panik, wah saya nggak bisa dijual, udah tinggi nih, udah untung 120%. Waduh gimana? Nah, kadang-kadang ada godaannya di situ teman-teman. Kalau ingin teman-teman gearnya tinggi, pasti godaannya di situ. Tinggal teman-teman tentukan targetnya di mana. Nah, teman-teman di situlah teman-teman nanti take profitnya. Lanjut, ada TOS. Terus lagi turun teman biarin aja nih, garis yang saya gariskan di 50 juga, baru terus tentu sama shadownya aja. Terus si bandar lokal juga masih keluar ya, tinggal 30 Desember. Kita cek tanggal 30 Desember. Nah, kata maaf untuk lokal AO, SH, BR, EP ya masih ngejual dengan bagus, jual dengan bagus. Siapa yang nerima? Teman-teman kita juga sudah pada nerima, tapi DR sudah masuk sama DH teman-teman ya, lumayan ya. Nah teman-teman tunggu aja kan, emas sebelum masih menuju ke bawah ya, tunggu aja teman-teman karena si bandar lokal lagi jualan, bandar foreign juga sama lagi jualan teman-teman, 2 hari ini lagi jual, tapi pengambilan sih lumayan teman-teman ya untuk bandar foreignnya ya. Kita cek foreign, dia sudah mulai ngambil dari tanggal 24 Desember, kita gabungin aja ya. CC sudah ngambil teman-teman, ini kabar baik kalau CC sudah ngambil. Jualan nggak? Jualan juga ya. Ambil 255, jual 8, berarti masih banyak teman-teman barang si CC ya. Mudah-mudahan si CC bisa memaaf harga ya. Terakhir dia ngumpulin apa enggak ya? CC ngumpulin gak nih terakhirnya? Oh CC malah ngejual teman-teman di itu enggak? Oh sembari di apa namanya, di average jadi jualan untuk 7,5, ambil 4,1 di average teman-teman ya. Hingga pada di bawah jual di atas teman-teman. Seperti biasa kalau CC itu seperti itu ya. Cuma ini belum ada kemampuan untuk memaaf harga aja teman-teman. CC tahu ini bukan alasannya apa. Biasanya juga diambil terus langsung dimaaf harga. Kalau sekarang sudah mulai jualan teman dengan cara meng-average, berarti udah agak kesusahan dikit nih gitu ya. Soalnya si bandarnya terus ngebuang teman-teman. Tidak, kalau si bandarnya diam aja si bandar lokalnya, mungkin CC bisa memaaf harga gitu ya. Lanjut ada tunggu aja untuk TOS itu, tunggu aja ya, karena penghutan daripada bandar foreign juga lagi bagus. Cuman 2 hari ini emang keluar teman, ini bandar lokal yang bikin resenya. Kenapa dia terus jualan teman. Jadi harap saya pikir ke 50 dulu deh ya, nggak apa-apa ya ke 50 dulu ya, karena ini terus ini kan saham 50-an, jadi kecenderungan ke 50-nya ada SQMI ya, SQMI ya, SQMI TI 29 perak. Ini belum ada tanda-tanda pungutan daripada bandar lokal dan foreignnya teman-teman ya. Teman-teman harap bersabar aja ya untuk SQMI ini ya. Tapi di sini si YJ sudah ngambil teman-teman tanggal 6 ya, YJ sama si LG udah ngambil nih. Target hanya ke 50 aja teman-teman ya, untuk YJ sama LG sudah ngambil, sama LG juga ngambil. Artinya ini ya broker-broker keren juga sudah mulai masuk ya, walaupun dia bukan daripada kalangan bandar, cuman sudah diambil ya sama bandar luar teman-teman. YJ sama LG sama sudah mulai masuk ya. Artinya ini lagi terus dikumpulin ya, mudah-mudahan di sini kan istilahnya yang paling bawahnya kemarinnya sampai bulan Oktober ya. Oktober itu sudah mulai di bawahnya, mudah-mudahan sih bisa di up karena sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Jadi ini tanda-tanda kenaikan ini diambil sama alih sama bandar luar teman-teman ya. Bandar lokalnya cenderung jualan terus ya. Ada beberapa kali naikin dia diturunin lagi, kemarin 3 ke 50 tapi nggak mau. Artinya udah senang dia jualan di FCA teman-teman si bandarnya. Ada KF kemarin naik ya. KF kemarin naik. Ada isu apa namanya? Ada isu untuk wabah ya, kadang-kadang begitulah teman-teman, isu dikit langsung ditaikin. Nah ini teman-teman perhatikan tanda-tanda kenaikan sudah ditembus ya, kita hapus ya, 1, 2 nih, 2 tanda kenaikan sudah 3 malah nih, 3 tanda kenaikan si kepala merah semua sudah ditembus, bahkan per hari ini juga ditembus teman-teman ya untuk kenaikannya. Tapi saya tidak cabut dulu, saya biarkan aja dulu ya seperti itu KF ini. Apakah ada tanda-tanda penurunan? Betul, ada penurunan di angka di 634. Nah, yang paling bawahnya ada 568 teman. Mudah-mudahan tidak sampai situ ya. Ini harga wajar kemarin baru aja dihitung ya untuk si KF ini. Mudah-mudahan isu ini berlanjut teman-teman ya, menjadikan
punya teman-teman sudah ngambil terus ya, tapi ya teman-teman yang yang nyangkut, teman kita nyangkut di 880 ya, hanya target ke satunya hanya di 853 teman, gimana dong? Ada yang target kedua di 940 ya, tunggu teman-teman, kalau sudah naik lagi tunggu aja koreksinya ya. Kalau koreksinya baik berarti dia akan melanjutkan kenaikan ya. Target utama di 940 di sini teman-teman ya, target utamanya di sini nih. Oke teman-teman, mungkin untuk KF bagus ya, untuk candlenya doang yang bagus, dan saya juga semua target kenaikannya sudah dilampaui. Cuman ini masalahnya ternyata kenaikan ini diambil kesempatan untuk si KF ini dijual sama bandarnya teman-teman, YP ya, mungkin di sini YP bandarnya teman-teman. Tapi si YB sama si MG bagus nih. Ada pengambilannya. Kalau bagi si MG, biasa si MG kalau beli sekarang suka jualan, beli besok tanggal 6 berarti sekarang jualan tapi tidak memimpin dia. Lalu sih kalau pingin memimpin itu si MG sama si BQ teman-teman. BQ sudah masuk cuma sedikit, harusnya si BQ yang memimpin atau enggak si MG memimpin, misalnya keduanya si MG. Nah itu biasa suka bagus teman-teman ya. Kalau di kalangan emiten yang di bawah 100 itu kalau MG sudah masuk sama BQ sudah bagus ya teman-teman, mereka mengolahnya bisa gitu ya. Nah ini jadi dimanfaatkan sama bandarnya untuk keluar, cuman pengisiannya ternyata bagus ya, walaupun dibuang sama bandar emitennya, bandar KF, cuman dari bandar luar sudah mulai masuk, ini lagi digoyang-goyang dikit kali ya. Kalau sekarang ada tanda-tanda kenaikan si kepala merah terus ke bawahin lagi, berarti itu akan ada kenaikan lagi teman-teman ya. Tapi kalau si kepala kembar ya kemungkinan agak turun agak dalam, bisa ke angka 638 lagi ya. Ini mudah-mudahan teman-teman kemarin yang nyangkut di 880 bisa kejemput dengan cepat ya. Mudah-mudahan sekarang lagi musimnya, baru di kemarin diomongin ya. Ini kalau ada amit-amit saya bilang kan, kalau ada virus lagi ternyata diberitain sama si DX ya. Oke teman-teman, volume juga bagus, tinggi banget teman-teman. Kalau suka dengan volume, kalau saya cenderung tidak membahas volume ya teman-teman, biarin aja. Ketika volume bagus juga, ini lah biasanya langsung di up lagi teman-teman. Mudah-mudahan kejadian lagi ya, seperti halnya kejadian waktu bulan September. Oke. Tapi kejadiannya kalau bulan September ada akumulasi daripada bandar lokal dan foreign. Kalau sekarang malah ngejual, jadi dimanfaatkan sama bandar lokal dan foreign untuk jualan. Foreign ya, ada yang sebenarnya ada CXL ya. CC keluar ya 2.300 ya, sedikit sih teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk KF ya mudah-mudahan ya, untuk teman-teman yang baru masuk scalpingan aja, karena secara fundamental kurang baik teman-teman ya. Soalnya EPS juga negatif, artinya sudah tidak menghasilkan net income teman si KF ini ya. Lanjut, ada asli teman-teman, asli ya. Asli kemarin ada pengambilan bagus teman-teman di bandar-bandar lokalnya, dikempasin lagi ya. Cuma ada penjualan daripada bandar domestik ya. Ini ada si EB sama si ME jual, tapi si JP masuk. Nah mudah-mudahan sini bisa dipertahankan ya, untuk untuk pengambilan. Soalnya si JP nih sebagai motor penggeraknya, dia juga sudah ngambil lagi si JP di angka 50 peraknya ya. Ini juga bandara sudah mulai ngisi, artinya di up bisa lah teman-teman, tinggal teman-teman bersabar aja sedikit. Walaupun tidak di up, berarti kan si bandara sudah mulai masuk kembali, artinya pertanda baik teman-teman ya untuk si asli ini. Bandarnya masih ada teman hijaunya, baru keluar sedikit ya untuk si asli ini bandarnya. Oke teman-teman, untuk asli bagus ya pungutannya ya, cenderung dia diambil sama bandar lokal itu si JP ya. Jemas, saya kalau Jemas lagi nunggu di angka 60 teman-teman ya. Jemas cenderung bermain di angka 60 70, balik lagi ke 56 nah seperti itu. Tapi kalau sekarang biarin, ini udah lama nggak dibahas ya. Nah ini juga tanda kenaikan sudah ditembus, jadi saya hapus aja. Kalau sekarang kan MS10 sudah mulai di bawah candle ya, isian ini kalau nggak salah CYP di bandarnya teman-teman ya, CYP keluar ya. Nih ini 2 hari sudah ngambil ya, tapi CYP keluar Kita lihat siapa yang ngambil, ada ID ya sama MI sama SQ, CYP keluar nih. Ini juga bagus, ID kita sama MI bagus juga teman-teman. Ini terdeteksi sebagai bandar ya. Lumayan teman-teman, walaupun kemarin ada pembuangan daripada bandar lokalnya, ternyata diambil ayah lagi sama bandar. Ini bandar lokalnya belum keluar semuanya teman-teman ya. Kecenderungan naiknya ada, apakah ada kecenderungan naiknya? Ada sih teman-teman ya. Saya punya di angka sini teman-teman. Nah 156 ya. Cuma saya pikir saya akan lebih enak nunggu itu di bawah teman-teman untuk si JMS ini ya. Kalau sudah tinggi begini saya tidak terlalu tertarik ya.
Area penurunan ada di angka 127 ya, area penurunannya. Terus di angka 134 ini area penurunannya. Wajib dikunjungin, juga wajib dikunjungin 103-nya. Dan ini juga wajib dikunjungin di angka 100-nya. Kalau saya ada gap di sini deh. Nah, ini gap, ini udah. Nah, ini juga ada gap teman-teman di sini, ini wajib dikunjungin. Artinya banyak area-area wajib yang dikunjungi. Saya cenderung kalau di JMAS ini main mungkin nanti ke sekitar 60 sama 70-nya mungkin saya akan bermain di situ karena sudah lumayan teman-teman. Sudah terbukti ngambil 3 tik, 4 tik kalau jumlahnya besar. Lumayan juga teman-teman untuk si JMAS-nya. Kalau sekarang, kalau di harga sekarang saya belum memastikan untuk masuk teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk JMAS seperti itu ya. Kalau teman-teman mau ngambil sih lumayan ada sedikit lagi jatah di angka 157 ya. Kita lihat JMAS nih. JMAS ini udah posisinya di mana? Apakah mungkin saat ini saatnya naik gitu teman. Semenjak dia tahun 2020 dia cenderung harga tertinggi dijual di 257 ya, tapi lumayan bisa ke arah situ. Sempat dijual di angka 50-an ya. Bahkan sempat ke 50 pas ya, 51 gitu ya. Dia lagi dijual di harga murahnya teman-teman. Ini kan harga murah banget ya, harga murah. Artinya ini lagi dijual di harga murahnya teman-teman ya, bisa jadi ke angka 70. Saya sering transaksi sih di antara 60 sama 70 teman-teman, ini bagus ya. Jadi teman-teman untuk JMAS saya pikir saya lagi menunggu juga sama teman-teman, lagi menunggu untuk jatuh ke harga 70-an lah, 60 sampai 70. Mungkin saya transaksi di situ akan lebih enak lagi. Nah, tanda-tanda penurunan sudah ke angka 75-nya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke angka 75 ya. Cuma kalau yang mau kenaikannya ada, teman-teman sempat ngejual tapi sekarang ngambil lagi, ternyata bandar foreign bandar lokalnya itu cenderung bagus teman-teman. Poin juga sudah akumulasi lagi nih foreign nih, tanggal berapa nih? Tanggal 2 Januari. Si poin belum jualan untuk tanggal 2 Januari-nya teman-teman. Siapa nih? Ada si AK masuk ya, si keluar ya. Oke, AK masuk 728 jual 21. Artinya si AK masih ada di dalam. Nah, mudah-mudahan si AK juga bisa memprovokasi ya, bisa ke angka 159. Ini kesempatan naiknya tinggi juga teman-teman, bisa ke angka sampai ke angka 215 ataupun ke angka 270 ya untuk kenaikan si JMAS ini. Cuman saya berharap sih kalau saya sih ke bawah lagi gitu teman-teman ya. Jadi kita cek deh berapa sih kenaikan di tahun berapa nih? Tahun 2021 ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan di situ tahun 2021? Kita lihat di sini. Nah, ini kan tertinggi kemarin ya, 200-an, berarti area sini nih. Nah, area tertinggi di sini ketembus enggak? Oh, ada teman-teman nih agak si kepala merah ya di sini nih. Di 287 teman-teman. Yang ini udah ketembus belum? Di angka 249 nih. Kita cek and recheck. Oh, belum teman-teman, di bawah. Udah belum ya? Belum ya? Di bawahnya aja belum ya? Ini udah ketembus belum? Oh, udah ya, 105 mah udah ya. Belum ke depan. Nah, teman-teman mungkin bisa ke arah situ teman-teman ya. Di sini ada nggak di 200-an ya? Coba 200-nya kita cek dulu sebentar ya. Yang terdekat teman-teman, maksudnya terdekat. Yang mudah-mudahan ke arah situ untuk kenaikan ini kan barangkali bandar lokal juga cenderung masih akumulasi ya. Di sini tidak melihat saya ada kenaikan 19-nya. Hampir tidak ada Ya, cuma situ aja kali teman-teman ya. Oh, ada dikit nih. Ini udah ketemu sebelum yang di sini. Di 223. 223 ketemu kayak sampai ini nih. Nah, 237 ya. Mungkin bisa ke arah situ kalau untuk kenaikannya teman-teman. Tinggal saya tunggu dulu, konfirmasi dulu ya. Soalnya saya pengennya ke bawah lagi sih Mas nih. Tapi bandar lokalnya udah pingin ke atas ini teman, maksudnya bandar lokalnya terus akumulasi ya. Nih, terus akumulasi turun ke atas ya. Oke teman-teman, jadi tanda-tanda kenaikannya sudah saya kasih garis ya untuk kenaikan ke atasnya. Untuk yang terdekatnya ada di angka 156. Cuman saya pikir sih lebih baik saya ngambil di bawah aja untuk si JMAS ini ya. Mudah-mudahan sih ini sudah mulai terlewati krisisnya ya, biar bisa ke atas gitu ya. Tanda-tanda ke atasnya ada teman-teman, 158 bisa mungkin ke angka 227 gitu teman-teman ya.
atau ke gap sini teman, ada gap, oh ada gap ya, di sini aja lah. Sini ada gap teman-teman di sini, jangan sini. Nah, pas sejajar dengan ini ya, apa-apalah teman-teman, coba seperti itu ya. Jadi pungutan bandar kemarin juga sudah bagus, ada si AK yang ngambil ya 699 lot, sisanya atau netnya. Si bandar lokal cenderung ada buangan tapi ada pengambilan lagi, dan si bandar lokal juga cenderung dia ngambil terus ya teman-teman. Jadi untuk kenaikan ini bisa jadi ke arah yang terdekatnya di angka 158, mungkin agak jauh dikit di 220 teman-teman. Di sini saya tidak punya tahanan. Tinggal ngejebolin ininya aja teman-teman di angka berapa ini? Di angka 174. Cuma saya tidak tahu, saya tidak punya di sini gitu, tidak punya tahanan di sini, makanya saya tidak kasih garis di sini. Kalau di angka sini kan ada si kepala merah ya. Tapi saya pikir lebih baik ke bawah. Tapi sekarang secara MA ini udah bagus teman-teman. Artinya kalau mau ke atas juga bisa, soalnya SMA 10 juga sudah mulai di bawah candle ya. Karena cuma ini dipakein si kepala kembar. Nah, ini yang menjadi masalah, kepala kembar itu kadang-kadang turunnya 2 dari 3 itu suka turun, maka hati-hati, mungkin bisa ke area yang terdekatnya ya di area sini teman-teman ya. 135 karena saya tidak melihat ada tanda penurunan ya, cuma di sampai sini doang penurunannya di seekor hijau sama seekor hijau. Juga ekor hijau teman nih, ekor hijau tuh, ini ada penurunan teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu untuk bagian yang ketiganya. Untuk akra teman-teman sudah dibahas ya, tunggu sebentar. Nah, untuk akra sudah dibahas teman-teman, ini akra nih ya di bagian kedua ya, untuk update tanggal 6 ya, 6 Januari. Ini si akra sudah dibahas. Jadi teman-teman silahkan aja dilihat di sini ya di bagian kedua. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk bagian ketiganya. Kalau ada waktu saya nanti update ke bagian keempat, tapi kalau ada waktu ya, mungkin kalau tidak ada waktu ya mungkin besoknya lah ya, besoknya ya. Bukan besok, nanti malam mungkin ya. Kalau tidak hari ini tidak bisa, mungkin nanti malam, bukan besok ya, nanti malam ya. Sekian dan terima kasih. Ciao ya.